Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlus sidqi wal wafa. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahmal anbiya mursalin ba'du. Yang sama-sama kita banggakan seluruh pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Jelutung. Yang saya banggakan seluruh pengurus Masjid Taqwa 3 beserta imam, para muazin, juga yang saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya pada kita semua. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita menjadi seorang muslim. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, dalam hadis yang panjang Rasul menyebutkan diantaranya setiap 1000 orang 999 orang masuk neraka. Maka inilah kenikmatan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terlalu banyak drama untuk masuk Islam. Sebagian dari kita dari bayi sudah beragama Islam. Tidak seperti Salman Al-Farisi harus ke Mosul, ke Nasibain, kemudian dijual jadi budak di Madinah hanya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah ini. Karena tidak ada jaminan hidayah ini akan tetap berada di hati seseorang hamba. Mari kita juga menguatkan atau menyempurnakan kunci yang sudah kita pegang. Karena sejatinya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang menyebut atau mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah menyebutkan, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau dikatakan, "Wahai Imam, apakah benar kalimat la ilaha illallah itu ada kunci surga?" Beliau menjawab, "Benar. Tapi perlu difahami bahwa setiap kunci punya gigi. Dan kunci akan bisa membuka pintu manakala kunci yang dibawa sama dengan kunci yang ada di pintu tersebut." Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sempurnakan kunci-kunci tersebut, gigi dari kunci kita, agar kita masuk ke dalam surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun orang pengen bangkrut di dunia. Sampai ada yang bela-belain jauh dari keluarga, LDRan dengan keluarga, ada yang buka tokonya pagi, tutupnya malam, promosi ke sana sini. Tidak ada satupun dari manusia ingin bangkrut. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata ada bangkrut yang harus kita hindari. Dan ini kita temukan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut sebenarnya? Sahabat menjawab, karena menyangka bahwa yang dimaksudkan Nabi adalah bangkrut di dunia, maka sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dinara wala mata." Orang yang bangkrut sebenarnya dari kami adalah mereka yang nggak punya dinar, nggak punya duit, perabotannya habis kejual semua. Itulah bangkrut. Tapi Nabi kemudian melanjutkan, "Innal muflisa min ummati." Sungguhnya orang yang bangkrut sebenarnya dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Mereka datang di hari kiamat bawa pahala salat, bawa pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Tapi dia sudah menumpahkan darah fulan, menuduh si fulan, makan harta si fulan, wa safaka dama hadza. Tadi syatama itu mencela. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah ini, wa daraba hadza, memukul si fulan. Wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian kebaikannya dikasihkan untuk si fulan, dikasihkan si ini,
fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau seandainya kebaikannya sudah habis sebelum permasalahan dia dengan orang lain selesai, maka ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian diambillah dosa orang yang dizalimi sama dia hingga akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah Bapak Ibu sekalian orang yang bangkrut sebenarnya. Mereka bersusah payah beramal ibadah di dunia, rela tidak tidur demi tahajud, rela mengeluarkan harta demi bersedekah, berharap bahwa itu menolong dia di hari kiamat, tapi ternyata amal ibadahnya tidak bisa ia nikmati di hari kiamat. Inilah orang bangkrut yang sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita waspadai fenomena ini. Jangan sampai kita jadi korban dari kebangkrutan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ada beberapa amalan Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan seorang bangkrut. Paling minim amalannya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ghibah. Ghibah itu kata hadisnya itu zikraka akhaka bima yakrah. Kamu mengucapkan apa yang tidak disenangi oleh saudara seimanmu. Kalau benar namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Kalau di depan namanya ngejek, kalau di belakang namanya ghibah. Jadi semua yang tidak disukai oleh seorang muslim itulah ghibah. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dengan panjang bahwa semua yang tidak disenangi itulah ghibah. Termasuk kita ngomongin bajunya. Misalnya Ustadz Agus kita bilang, baju Ustadz Agus tuh kayaknya itu-itu aja ya. Itu udah ghibah. Baik itu bapaknya, anaknya, pekerjaannya, gaya jalannya. Semua itu masuk kategori ghibah. Jadi kalau misalnya walaupun tanpa ucapan. Ustaz, kalau misalnya pakai HP, ketik WA, ghibah enggak? Ghibah. Bahkan kode saja kita itu sudah masuk kategori ghibah. Jadi ada kawan misalnya ngomongnya enggak benar nih, udah muter-muter. Kan ada yang nyebelin kayak gitu kan. Kawan ngajak ngomong kita dari belakang dibilangin gini, udah ghibah itu. Udah masuk kategori ghibah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah ghibah. Makanya satu-satunya yang bikin kita terhindar dari ghibah ya diam. Dan semua yang berkaitan dengan ghibah itu kena dosa ghibah. Jadi jangan dikira Bapak Ibu sekalian diam saja itu enggak masuk ghibah. Ghibah juga dapat dosa ghibah. Karena ghibah itu ada ketika ada yang siap menyiapkan telinga untuk mendengar. Itulah ghibah. Ya. Jadi kalau misalnya diam tapi agak dengerin dikit, itu ghibah juga. Ya. Dapat juga dosa ghibah. Dan yang paling buruk dari ghibah itu, kata Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidinnya adalah mereka yang ngangkat dirinya dan menjatuhkan orang lain. Itu yang pertama. Contoh, misalnya ngomongin tetangganya, tetangga kita tuh selingkuh lagi gini, syukurlah ya alhamdulillah keluarga kita baik-baik saja. Nah itu ghibah yang luar biasa. Jatuhin orang lain untuk ngangkat diri sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, pakai doa tapi jatuhin orang. Si fulan itu berselingkuh tuh sama istrinya, sama istri tetangganya. Kita berdoa ya kepada Allah, semoga Allah hindarkan kita dari itu. Itu ghibahnya paling gede, kata Imam Ibnu Qudamah. Jangan dikira kita pakai doa enggak pakai. Tidak menyebabkan ghibahnya gede. Ini Bapak Ibu sekalian ghibah. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, mengadukan kezaliman yang berlaku pada kita pada pihak yang berwenang. Jadi kalau misalnya ada anak tetangga gitu kan, suka nyolongin telur, misalnya kita punya ayam, suka nyolongin telur kita. Kita ngomong sama tetangga sebelah, ghibah. Tapi kalau kita ngomong sama Pak RT, karena Pak RT punya kekuasaan, maka itu bukan ghibah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau ini kan korban. Yang kedua, itu kalau kita melihat. Ya, kalau misalnya kita ngelihat tetangga kita dizalimi, kemudian kita lapor ke Pak RT, bukan ghibah. Ya. Tapi kalau ngobrol sama sebelah, itu
gibah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, meminta fatwa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hindun saat beliau baru masuk Islam di Fathu Mekah. Beliau mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya Abu Sofyan itu laki-laki yang pelit. Dia tidak ngasih belanjaan kecuali hanya sedikit. Bisa enggak saya nyolong dikit dari duitnya? Karena saya tahu dia yang tempat dia menyimpan duitnya. Bolehkah saya ngambil hartanya untuk saya dan anak-anaknya? Ibu-ibu paling seneng nih kalau ini. Apa kata Nabi SAW? Boleh. Hanya untuk keluarga. Kalau misalnya untuk makan-makan sama kawan, ngerujak sama kawan, nggak boleh. Jadi kalau misalnya anak sepatunya sudah mulai kecil atau sudah ada masalah gitu kan, minta duit sama bapaknya nggak dikasih-kasih, ibu ngambil, boleh. Ya. Tapi kalau untuk selain keluarga, tidak diperkenankan. Yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, mengingatkan kaum muslimin terhadap satu kejelekan. Ini yang dilakukan bahkan oleh ulama hadis. Jadi mereka kalau misalnya ada seseorang yang pelaku maksiat, misalnya kita punya tetangga, nauzubillah min dzalik gitu ya, pengedar narkoba atau hobi ngutang, nggak bayar, ada tetangga baru kita silaturahim ke rumah, kita bilangin, boleh. Hati-hati ya sama si fulana, itu kalau ini hobi ngutang nih, satu sini semua diutangin semua sama dia. Jadi kalau misalnya dia datang mau minjem duit, jangan pernah kasih. Jangan sampai jadi korban berikutnya. Itu boleh. Ya, itu boleh. Termasuk juga Bapak-Ibu sekalian, kalau kita dimintain pendapat terkait seseorang, terkait bisnis atau pernikahan misalnya. Jadi misalnya ada yang datang ke kita, saya itu mau bisnis sama si fulan. Bisa nggak? Bapak gimana menurut Anda? Kalau kita tahu siapa dia, kita sampaikan. Hati-hati. Kalau bisa sih jangan bisnis sama dia. Dia suka bermasalah kalau urusan duit. Nah, sudah sampai situ. Kalau lanjut lagi, dulu pernah gini, nah itu sudah jadi gibah tuh. Jadi ketika nasihat kita atau pendapat kita itu sudah terwakili dengan kalimat itu, cukup. Ya, ini namanya gibah. Yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, membicarakan orang yang sudah terang-terangan bermaksiat. Contoh misalnya, ada orang yang gampang mabuk, yang suka mabuk, pagi-pagi sudah masih mabuk, itu kan keluyuran kemana-mana, kita bilangin, ya Allah, orang kok mabuk terus tiap hari kerjaannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, boleh. Cuman alangkah baiknya kalau kita menjaga lisan kita dari menggibahinya. Walaupun itu boleh. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, menyebut orang lain dengan sebutan yang sudah terkenal. Contohnya misalnya di tempat saya itu ada bapak-bapak yang hobi nggak pakai baju, hingga akhirnya hitam. Dan dia kalau mengenalin diri kepada orang lain itu nyebutnya apa? Namanya Mas Keling. Sampai sekarang saya nggak tahu nih nama aslinya siapa gitu kan. Padahal kan itu kan termasuk istilahnya kan setengah aib. Ibu-ibu dibilangnya hitam banget loh kan, sakit hati biasanya kan. Tapi karena dia sendiri nggak masalah dengan sebutan itu, maka itu sudah bukan gibah. Ya. Ini Bapak-Ibu sekalian, yang pertama. Yang kedua adalah sombong. Hati-hati dengan kesombongan Bapak-Ibu sekalian. Sombong itu ada beberapa hal yang menyebabkan orang sombong. Yang pertama, karena kaya. Yang kedua, karena tampang. Yang ketiga, karena kedudukan atau jabatan. Yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, karena keturunan. Anak kiai dan lain sebagainya. Ini yang terakhir kita terlupa Bapak-Ibu sekalian, karena beramal soleh. Hati-hati. Ya. Karena Bapak-Ibu sekalian, orang yang sombong itu akan menolak kebenaran dan tidak taat. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari
dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kalau kata Ustadz Salim Afillah itu, kalau seandainya iblis tahu apa yang terjadi sekarang ini saya dia malu untuk jadi api. Karena api untuk sekarang ini 2000 sudah dapat korek. Sementara tanah makin hari makin naik harganya gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian akhirnya apa? Meremehkan orang lain dan menjadi kawannya iblis yang terlaknat abadi. Jadi ini kesombongan Bapak Ibu sekalian. Maka hati-hati dengan sombong. Karena itulah yang bikin iblis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Bukan tidak diterima ya, karena dia enggan untuk taubat. Jadi inilah sebabnya kenapa iblis tidak diampuni Allah, Nabi Adam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya. Iblis itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam alaihissalam itu melanggar larangan Allah. Dan biasanya orang yang melanggar larangan Allah itu karena imannya lemah atau dia terpeleset dalam dosa tanpa dia sadari. Adapun kalau orang yang tidak mau melakukan ketaatan pada Allah, sejatinya karena kesombongannya. Dia ngerasa nggak layak tuh Tuhan nyuruh dia. Maka ada seorang ulama mengatakan, sesombong-sombongnya iblis ada lagi yang lebih sombong. Siapa mereka? Yang nggak mau sholat. Iblis itu hampir bisa kita terimalah secara logika. Karena apa? Disuruh sujud sama Nabi Adam. Yang notabene itu seorang makhluk. Tapi orang yang sholat, yang tidak mau sholat, itu nggak mau tunduk, nggak mau sujud sama pencipta dia. Maka para ulama menyebutkan orang yang tidak sholat itu lebih sombong daripada iblis. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah sombong. Sampai Imam Bapak Ustadz Salim Afillah itu bikin tulisan ya untuk hati-hati. Kata beliau, jika Anda merasa besar, periksa hatimu. Bisa jadi hatimu lagi bengkak. Kalau engkau merasa putih, jernih, maka periksa nuranimu. Mungkin itu adalah nanah dari nuranimu. Jika engkau merasa tinggi, periksa jiwamu. Jangan-jangan ia lagi melayang tanpa pijakan. Tapi jika engkau merasa wangi, periksa ikhlasmu. Karena bisa jadi ikhlasmu, amalmu sedang terbakar karena ketidakikhlasanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga adalah riya. Riya itu diambil dari kalimat ro'a, pengen dilihat. Kawannya sum'ah, pengen didengar. Jadi bahasanya itu mengarahkan niat amal soleh sekedar pada pandangan kagum, cerita masyhur dan pujian manusia di dunia. Hati-hati dengan riya ini. Jadi dan dia luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, riya itu seperti semut hitam di batu hitam di kegelapan malam. Maka Imam Ghazali menyebutkan kullu nasi halka. Semua orang itu akan binasa. Illal alimun, kecuali orang yang alim, orang yang tahu. Wal alimuna halka illal amilun. Orang yang tahu ilmunya juga masih celaka, kecuali yang melakukan apa yang dia ketahui. Wal alimunal halka illal mukhlisun. Semua yang tahu, yang mengerjakan itu tetap juga celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna baina khatarin azim. Orang yang ikhlas itu di antara dua kecelakaan yang nyata, bahaya yang nyata. Banyak orang Bapak Ibu sekalian awalnya ikhlas, dipuji manusia jadi nggak ikhlas. Ada juga orang yang terpaksa ikhlas, nggak dapat apa yang dia inginkan, terpaksa ikhlas. Jadi sampai Imam Fudail bin Iyad mengatakan beramal karena ingin dilihat itu riya. Tapi meninggalkan amal karena takut riya, itulah riya yang sebenarnya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Beramal karena ingin dilihat, itulah syirik atau riya.
Tapi tidak jadi beramal karena khawatir dilihat manusia, khawatir jadi riya, itulah riya yang sebenarnya. Contoh misalnya, ada seorang yang suaranya bagus, dipuji sama manusia, suaranya bagus. Ntar waktu zuhur azan ya. Dia nggak mau azan karena khawatir jadi riya, itulah riya yang sebenarnya. Itulah riya yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gimana caranya? Ya tetap beramal dan jaga hati. Senantiasa ingatkan pada diri kita semua bahwa kita lagi ibadah. Sehebat apapun amalan kita, kalau seandainya dibungkus dengan riya, ketidakadanya ikhlas dalam diri kita, selesai itu amal. Sampai kata Imam Fudail bin Iyad, kamin saghirin tukabbirhul miyah wa kamin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak perkara-perkara besar, ya kecil, jadi besar karena niatnya benar. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar, kecil di sisi Allah, atau bahkan hilang pahalanya, hanya karena ikhlasnya bermasalah. Ada sebuah kisah yang cukup unik yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa ada seorang laki-laki jalan sendirian. Di saat dia jalan sendirian, tiba-tiba dia lihat gunung. Dalam hati dia bilang, ya Allah, kalau seandainya saya punya tepung setinggi gunung ini, saya akan sedekahin itu semua. Tiba-tiba kata Nabi SAW, dia mendengar suara dari langit yang menyebutkan, sesungguhnya Allah sudah mencatat apa yang kamu niatkan. Ngayal saja Bapak Ibu sekalian, dapat pahala dalam Islam. Makanya hati-hati dengan niat kita. Karena ada hadis juga menyebutkan 3 kelompok orang, 3 orang yang punya amalan yang besar di sisi manusia dan di sisi Allah sebenarnya, tapi justru itu yang menghantarkan mereka ke dalam neraka. Jadi ada hadisnya, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil 3 orang hambanya. Yang satu jihad di jalan Allah. Kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, orang yang jihad itu kalau mati syahid bisa narik 70 orang keluarganya. Kalaupun seandainya dia nggak mati, matanya kata Nabi SAW yang berjaga tidak akan pernah tersentuh api neraka. Kaki yang terkena debu fisabilillah, kaki itu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Dipanggil tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan kebaikan yang sudah diterima hamba. Sang hamba pun mengakui itu. Kemudian Allah bertanya pada hamba tersebut, wahai hambaku, apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmatku? Sang hamba mengatakan, ya Allah, aku jihad di jalanmu untuk menegakkan dan meninggikan agamamu. Allah kemudian berfirman, engkau bohong. Engkau lakukan itu agar manusia mengatakan bahwa engkau seorang pemberani. Dan manusia sudah mengatakannya. Kemudian malaikat pun dipanggil, diseret tuh orang itu, diseret di mukanya, kemudian dilemparkan pada api neraka. Orang yang kedua Bapak sekalian, orang yang sedekah. Kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, saking dahsyatnya pahala sedekah sampai orang mau meninggal di surat Al-Munafikun itu sebelum meninggal pengen ditunda dulu kematiannya agar dia bisa sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah sebelum datang kematian di antara kalian, barulah dia mengatakan, ya Allah, tundalah kematianku dengan sampai waktu yang dekat agar aku bisa sedekah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan bahwa orang yang sedekah di jalan Allah seperti 1 butir tumbuh kemudian jadi 7 tangkai, masing-masing tangkai isinya 100. Dan Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebutkan angka 700 itu bukan angka maksimal. Bukan angka maksimal. Jadi itu ibaratnya kalau bahasa Indonesia apa? Pusing 7 keliling. Bukan artinya keliling 7 kali, pusingnya kayak gitu. Bukan. Jadi pusing banget. Gitu ya. Begitu juga dengan angka 700 itu menunjukkan angka yang banyak. Bukan mentok di angka 700. Ini orang sedekah Bapak Ibu sekalian. Begitu datang di hari kiamat dipanggil sama Allah.
Kemudian hamba itu disebutkan semua kenikmat yang diberikan oleh Allah pada dia. Sang hamba pun mengakuinya. Allah kembali bertanya pada hamba tersebut, wahai hambaku, apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmatku? Sang hamba berkata, ya Allah, aku gunakan hartaku untuk mengangkat agamamu, untuk membawanya menuju lebih baik. Fima makna. Allah kemudian berfirman pada orang tersebut, engkau bohong, engkau lakukan itu agar manusia mengatakan engkau seorang dermawan. Dan manusia sudah mengatakannya. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, orang itu kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, orang yang cari ilmu, orang yang baca Quran. Orang yang cari ilmu kata hingga jadi ulama, kata Nabi SAW, darahnya, kata para ulama, maaf, darahnya, tintanya para ulama itu lebih mulia dari tetesan darah para syuhada. Karena ilmunya bisa bermanfaat untuk diri dan orang lain. Kalau orang mati syahid, begitu dia meninggal selesai. Imam Syafi'i contohnya, beliau meninggal di lahir tahun 150, meninggal di 200 sekian, sampai hari ini namanya masih disebut abadi. Itulah sebabnya ulama mengatakan tetesan tinta para ulama lebih mulia daripada tetesan darah para syuhada. Hingga akhirnya dipanggillah Bapak Ibu sekalian. Ketika itu sang hamba diberitahu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sang hamba pun mengakuinya. Kemudian sang hamba ditanya, apa yang kau lakukan? Sang hamba mengatakan, ya Allah, aku gunakan ilmuku untuk mengajari orang lain. Aku baca Quran siang kemalaman untuk meraih ridhamu. Allah kemudian berfirman, engkau bohong. Engkau mencari ilmu agar manusia mengatakan engkau seorang alim, engkau ulama. Engkau belajar Quran agar manusia mengatakan engkau seorang qori. Bacaan Quranmu bagus. Dan manusia sudah mengatakannya. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu Bapak Ibu sekalian, luar biasanya kalau seandainya seorang tidak ikhlas. Amalan yang besar justru menghantarkan dia ke dalam api neraka. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah ujub. Ujub itu diambil kalau bahasa kita ya takjub ya. Yaitu kagum pada diri sendiri atas kebaikan jiwa dan kesolehan amal. Jadi contoh misalnya bangun tidur jam 4, sholat tahajud gitu kan. Kemudian buka tirai, lihat tetangga kok lampu rumahnya masih gelap. Tetangga kita calon-calon puntung api neraka. Kita sudah sholat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Ibrahim bin Adham, engkau bangun telat dan menyesal kok nggak bisa tahajud, itu jauh lebih baik daripada engkau bangun tahajud saat subuh datang engkau merasa dirimu sesuatu. Hati-hati. Cukup saja Bapak Ibu sekalian senang. Kita bahagia, alhamdulillah bisa sholat tahajud, bagus. Karena rasa bahagia itu menunjukkan keterimaan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dilanjutin. Wah, si fulan, hati-hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebab ujub itu adalah ketertipuan diri terhadap banyaknya amalan. Biasanya tuh kalau orang yang sudah banyak amalan itu ngerasa cukup dengan kebaikan, aib buta terhadap aib diri sendiri, dan yang paling parah Bapak Ibu sekalian, merasa tidak berdosa, merasa sudah banyak amal, merasa sudah yakin masuk surga. Padahal para ulama mengatakan barang siapa merasa tidak punya dosa, itulah dosa yang sebenarnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jaga diri kita. Karena kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baru posisi kita kelak di surga ditentukan dengan banyaknya amal ibadah kita. Tapi masuk surga kita nggak ada. Karena Nabi menyebutkan ada seorang yang satu hari melakukan perjalanan. Di saat itu dia menemukan satu tempat yang jauh dari keramaian, penuh dengan pohon yang buah-buahan yang bisa dimakan, ada air sungai yang mengalir dengan sejuknya, kemudian dia putuskan untuk menghabiskan umurnya beribadah di sana.
70 tahun kalau nggak salah. Begitu meninggal Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, di hari kiamat Allah panggil dia. Kemudian Allah berfirman pada malaikat, masukkan hambaku ke dalam surga karena keredoanku. Karena keredoanku. Sang hamba kemudian nyeletuk, merasa amal ibadahnya banyak dan mengatakan, ya Allah, saya akan masuk surga karena amal saya. Begitu mendengar itu, Allah perintahkan malaikat untuk nimbang semua amal ibadahnya dan disandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, amal ibadahnya yang bertahun-tahun itu hanya cukup untuk membayar 1 biji matanya saja. Maka itulah sebabnya Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Sampai seorang ahli hikmah Bapak Ibu sekalian mengatakan, kalau sama-sama terbayang, maka dosa lebih baik daripada amal ibadah. Karena dosa yang melahirkan penyesalan lebih baik daripada ibadah yang melahirkan bangga. Nabi Adam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membangkitkan penyesalan, hingga kemudian penyesalannya diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya, dan yang kemudian menyebabkan ia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengampuninya. Berbeda dengan iblis. Iblis itu beribadah kepada Allah, kemudian bangga dengan ibadahnya. Iblis itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Iblis itu pernah sujud, sekali sujud itu 40, saya lupa nih, 40 hari apa 40 bulan gitu kan. Itu baru ngangkat kepala, satu sujud. Kita 4 menit sujud kayak gitu, bangun-bangun migrain. Jadi itulah yang bikin dia bangga hingga akhirnya Allah pun melaknatnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang keempat. Ini sampai jam berapa nih kita? Syuruk ya. Syuruk jam? Lewat 6.10. Oke, siap. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, meniatkan ibadah hanya dunia. Kita temukan hadisnya di hadis pertama dari Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Jadi banyak sekali contohnya Bapak Ibu sekalian. Contohnya misalnya sedekah biar rezekinya lancar. Kan dulu kan sempat heboh ya. Kalau pengen rezeki lancar, sedekah, sholat duha. Ingat Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan ibadah itu tanpa diniatin dengan lancar itu udah ngelancarin rezeki. Jadi niatnya itu Bapak Ibu sekalian, niatin pada Allah akan ngikut. Sama kayak kata orang apa, barang siapa yang nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau misalnya ada yang dari awal sudah nanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Sama kayak itu tadi. Kalau misalnya niatnya pengen sedekah karena Allah, rezekinya dilancarin Allah. Karena janjinya Allah sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang minjemin untuk Allah, maka Allah akan lipat gandakan pinjaman itu dan Allah akan ampuni dosanya. Sudah jelas janjinya, tanpa kita embel-embeli, ya Allah lancarkan rezekiku karena sedekah. Ya. Contohnya Bapak Ibu sekalian, sholat biar sehat. Kan ada tuh sekarang ya, buku gerakan sholat yang menyehatkan gitu kan. Puasa untuk diet, biar sehat. Semua ini Bapak Ibu sekalian, bisa mengurangi atau bahkan menyebabkan pahala hilang. Jadi kata Imam Ghazali Bapak Ibu sekalian, niat itu tergantung, hasil itu tergantung dengan niat. Jadi kalau misalnya 100% niatnya untuk Allah, ia dapat pahala 100%. Kalau niatnya 100% untuk dunia, selesai. Kalau niat dunianya lebih banyak daripada akhiratnya, maka dia dapat dosa. Tapi tidak sebanyak yang 100% niat dunia. Cirinya Bapak Ibu sekalian, dia akan sakit kalau misalnya dunianya nggak dapat. Contoh misalnya, ada yang sini nyari Ustadz Agus, mau pinjam duit. Ke masjid sholat subuh ke At-Taqwa. Nanti biar kalau ketemu Ustadz Agus bisa pinjam duit.
Ternyata begitu sampai sini, Ustaz Agusnya nggak ada. Ya, kalau tahu gini mau sholat dekat rumah saja. Nah, itu berarti dunianya lebih banyak dari akhirat. Yang kedua ya, yang keempat Bapak Ibu sekalian, kalau dunia dan akhiratnya imbang niatnya. Pengen beli gula lah, sekalian mampir sholat. Ya, beli gula, sekalian mampir sholat. Nah, itu niat dunia sama akhiratnya sama. Atau yang terakhir Bapak Ibu sekalian, niat dunianya lebih sedikit daripada akhirat. Kata Imam Ghazali, dia dapat pahala sesuai dengan kadar keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, yang keenam yaitu hasad, iri, dengki. Kalau bahasa orang tuh penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kata Nabi SAW, dunia ini milik 4 orang. Ya. Jadi iri itu boleh Bapak Ibu sekalian, kalau iri pengen kayak dia. Boleh. Ini kalau bahasa Arabnya ghibtoh. Jadi kalau iri yang nggak benar itu, kalau misalnya dia niatinnya atau irinya itu pengen yang di barang orang yang dimiliki orang lain hilang. Misalnya tetangga punya mobil, baru punya mobil, tetangganya bilang, baru punya mobil, gue doain tuh tabrakan. Itu iri. Cuman kalau misalnya dia berdoa, ya Allah, tetangga saya punya mobil, kapan saya punya mobil juga ya Allah, biar bisa ngajakin tetangga jalan-jalan. Itu boleh. Hadisnya menyebutkan ada 4 tipe orang di dunia. Yang pertama, orang punya ilmu, punya harta. Dengan ilmunya dia gunakan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat pahala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang punya ilmu, nggak punya harta. Tiap kali lihat orang yang punya harta, yang punya ilmu itu sedekah, dia ngomong, ya Allah, kapanlah aku punya harta kayak dia. Pengen juga kayak dia. Kata Nabi SAW, orang yang kedua pahalanya sama dengan yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lihat ada orang sedekah, niatin juga, gitu kan. Kalau ada korban datang ke sini lihat orang nyembelih gitu Bapak Ibu sekalian, niat juga, ya Allah, kapan aku punya duit bisa korban juga. Jangan sampai tiap tahun korban perasaan aja ya Allah. Gitu kan. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, orang yang punya harta nggak punya ilmu. Biasanya pakai untuk poya-poya, pakai untuk maksiat. Dosanya banyak. Tapi yang keempat kata Nabi SAW, orang nggak punya ilmu, nggak punya harta. Berkiblatnya sama yang punya harta. Kapan saya punya duit ya? Saya juga pengen kayak dia tuh. Maksiat, jalan-jalan ke Bali, ke Genting Island, dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, dosa yang ketiga dan keempat sama. Maka hati-hati untuk hal tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang iri itu kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Tiap kali ada orang yang diiriin itu melakukan sesuatu, enggak menggunakan kacamata tadi. Pakai baju baru gitu, bakal pamer nih. Pakai cincin bagus, paling cincinnya imitasi. Pakai baju itu aja, orang kaya. Masa enggak ganti-ganti baju? Enggak ada benar-benarnya Bapak Ibu sekalian. Inilah orang yang dengki. Dan Imam Ali bin Husain mengatakan bahwa orang yang iri itu dosa yang paling menyakitkan bagi pelaku. Saat dia orang lain dapat kebaikan, malam-malam dia nggak bisa tidur. Tetangga renovasi rumah, dia ngomel-ngomel gitu kan. Dari mana nih tetangga dapat duit? Begitu tetangganya beli mobil, dia meriang. Kan gitu orang yang iri. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati. Sampai Imam Ali bin Husain mengatakan orang yang iri itu ibaratnya dia menenggak racun ke mulutnya sendiri dan berharap orang lain akan mati. Itu iri. Maka hadis yang menyebutkan innal hasada yakulul hasanati kama takulun narun hataba. Sungguhnya hasad itu akan memakan dan menghabisi kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, memutus silaturahim. Ingat Bapak Ibu sekalian, silaturahim diambil dari kalimat rahim. Jadi yang ada hubungan darah dengan kita.
Kalau seandainya selain itu hanya ukhuwah. Kawan SMP, kawan SMA kita, gitu kan. Itu ukhuwah, bukan silaturahim. Dan Bapak Ibu sekalian, memutus silaturahim, dosanya disegerakan di dunia dan disegerakan juga di akhirat. Jadi kalau misalnya ada orang yang rezekinya seret, bisa jadi karena dia memutus silaturahim. Dan Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat bertanya terkait dengan pemutusan silaturahim, seperti apa sih silaturahim, mutus silaturahim, nyambung silaturahim, maaf. Nyambung silaturahim itu bukan ketika kita datang, kita disambut dengan baik, itu mah sudah biasa. Yang silaturahim, menyambung silaturahim itu Bapak Ibu sekalian, Anda memberi saat yang lain menahan. Saat pemberian kita dilecehkan, kita pengen ketemu saat kita ditolak, itulah nyambung silaturahim yang sebenarnya. Sampai bahasa hadis itu engkau itu seperti, jika engkau melakukan seperti itu sama saja engkau memasukkan abu yang panas ke dalam mulut dia. Itulah definisi dari menyambung silaturahim. Ya. Jadi dengan hari ini Bapak Ibu sekalian nyambung silaturahim gampang banget ya. WA, ucapin selamat lebaran gitu ya. Itu sudah nyambung silaturahim. Kirim bunga, diantaranya yang bentuknya bunga bank gitu. Bunga bank syariah maksudnya. Kalau bank konvensional riba ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa silaturahim itu begitu luar biasa? Karena nama Allah ada yang dari satu jalur dengan rahim. Yaitu Ar-Rahim. Sampai hadisnya menyebutkan kepada rahim, Allah menyebutkan pada rahim, jika ada yang memutusmu, aku akan putuskan hubungan dengannya. Dan barang siapa yang menyambung engkau wahai rahim, maka aku pun akan menyambung hubungan kepada dia. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, melakukan kezaliman. Utang nggak bayar, itu hati-hati tuh. Maka ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, jangan sepelein gitu kan, duit 1.000, 2.000 gitu. Ingat-ingat, apalagi yang makan 3 ngaku 1. Ada yang di sini masih masa lalunya, ingat-ingat bayar. Terus gimana caranya bayar saat? Saya dulu kuliah sekolahnya di Medan nih. Misal, nggak nyindir ya Bapak. Biasanya kayak gitu bapak-bapak gitu ya. Saya pernah ketemu bapak-bapak cerita masa lalunya. Dulu waktu itu beli onde-onde tuh. Biar kelihatan kecil itu, 2 onde-onde disatuin, dipencet sama dia. 1. Saya nggak ngajarin ya, Dek ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu akan ditagih juga di hari kiamat. Terus gimana caranya Ustadz? Kalau bisa ketemu dengan dia, orang tersebut bayar. Kalau kira-kira nggak ketemu orangnya sudah meninggal, ada ahli warisnya, bayar ke ahli warisnya. Kalau misalnya sudah nggak ketahuan lagi jejaknya, Ustadz, sedekahlah atas nama dia. Gitu ya, datang ke ke lazismu gitu kan, mau sedekah. Atas nama siapa? Atas nama fulanah. Namanya nggak tahu juga. Ibu kantin SMA 1 misalnya. Ya udahlah,